Halo guys, apa kabar? Kali ini ada yang berbeda dari Silent Kitchen. Kalau biasanya kalian nonton Silent Kitchen cuma bisa nyaksiin tangannya aja ngutak-ngatik, geradak-geruduk semua bahan makanan. Kali ini aku datang ke Silent Kitchen untuk bikin salah satu cemilan yang pasti kalian gak asing dan cara buatnya sangat-sangat mudah. Bahannya bisa kalian dapatkan di toko-toko bahan makanan ataupun juga supermarket. Ini adalah martabak Bangka. Jadi bahan-bahan untuk adonannya sendiri di sini sangat mudah. Di sini aku ada tepung terigu, ini 300 gram aja, aku pakai yang segitiga biru. Kemudian juga ada gula 100 gram, ada telur 2 butir, dan juga nanti jangan lupa pakai baking powder, itu banyaknya setengah sendok teh, baking soda juga setengah sendok teh, dan juga ragi instan ataupun mereknya di sini biasa yang dipakai adalah merek Vermipan, itu juga banyaknya cukup setengah sendok teh aja. Jangan lupa pakai aroma vanila untuk rasanya lebih mantap lagi. Nah, untuk isi ini bisa terserah kalian. Kali ini aku mau bikin 3 varian adonan. Yang pertama original, terus nanti adonan yang kedua akan ditambah sama bubuk green tea. Bubuk green tea ini juga bisa kalian dapatkan di mana aja, di toko bahan makanan juga bisa didapatkan. Kemudian juga secara online bisa kalian dapatkan. Dan untuk adonan yang ketiga nanti akan ditambah sama bubuk red velvet. Nah, ini juga sama bisa kalian dapatkan di mana aja. Untuk toppingnya sendiri, aku udah ada jagung yang dikukus, jagung manis, kemudian ada coklat, ada keju, ada selai kacang, ada susu kental manis, dan jangan lupa untuk martabak ini kita harus punya margarin. Ini supaya rasanya lebih gurih. Nah, langsung aja kita mulai untuk bikin adonan yang pertama yang original. Kalian harus punya wadah yang besar untuk bisa ngaduk semuanya, kemudian juga pengocok seperti ini, tidak perlu pakai mixer, jadi kalian harus punya whisk ataupun pengaduk tangan seperti ini. Setelah dimasukkan tepung terigunya, kemudian juga kita masukkan soda kue setengah sendok teh aja. Terus habis soda kue kita masukin lagi baking powder. Ini juga sama, setengah sendok teh aja. Setelah baking powder, kita masukin ragi instan. Ragi instannya yang tadi aku bilang, ini mayoritas seluruh orang Indonesia pasti pakainya merek ini sih. Karena gampang didapatkan, ini juga setengah sendok teh aja. Masukin, terus kita aduk dulu. Terus jangan lupa masukin seujung sendok garam. Ini untuk menyeimbangkan adonan aja biar lebih bagus. Dikit lagi deh, udah. Terus diaduk lagi. Udah rata, baru kita masukin air. Nah, untuk air ini karena ini 300 gram, airnya sebenarnya secukupnya aja. Kalau dirasa sudah tingkat kekentalan adonannya sudah cukup, kita bisa tambah atau kita bisa berhentikan gitu dalam menambahkan air. Ini aku pakai sekitar 300 ml. Kita coba setengahnya dulu ya. Nah, kita tambahin airnya lagi, nih totalnya sekitar 400 ml ya. Nah, kita aduk lagi terus. Pokoknya tuangin airnya tuh jangan sekaligus ya, jadi kalian bisa sambil mengira juga apakah udah cukup tingkat kekentalannya atau belum. Karena kalau sekaligus takutnya ada yang kecairan. Terus udah masuk semuanya tadi bahan-bahan dasarnya, tambahin gula pasir 100 gram atau sesuai selera kalian. Kalau kalian yang nggak suka manis, sebenarnya gula pasir ini nggak terlalu dibutuhin. Gula pasir ini hanya untuk menambah sedikit rasa manis dan warnanya nanti ketika dipanggang lebih mudah kecoklatan. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya karena udah ada proses karamelisasi dari gulanya. Nah, di sini kalian harus sekuat tenaga untuk ngaduk adonannya
sampai benar-benar semuanya larut. Nah, kalian bisa lihat di sini udah mulai ada buih-buih. Nah, di sini udah menandakan bahwa adonan ini udah bagus, udah siap untuk ditambah sama telur. Nanti kita butuh telurnya 2 butir. Nah, sampai keluar buih seperti ini ya guys. Udah berbuih kayak gini, sekarang kita tambahin telurnya. Ini yang pertama kita 1 butir dulu ya. Udah. Kita lanjut kocok lagi. Ini ada. Ini udah mulai tubuhnya semakin kelihatan ya guys, ini tandanya siap. Nah, sambil kita tunggu, kalau udah rata kayak gini kita diamin dulu beberapa saat. Nih, kita bisa lihat buih-buihnya udah siap untuk dimasak. Kita harus panasin teflonnya. Nah, tadi kan di awal aku bilang butuh 2 butir. 1 butirnya udah kita pakai. Nah, nanti butir yang kedua kita hanya butuh kuningnya saja supaya empuk. Sebenarnya udah pakai ragi instan sih, tapi lebih enak lagi kita tambahin kuning telurnya aja. Kita panasin teflonnya dulu ya. Aku pakai cetakannya, ini ukurannya nggak tahu, lupa. Kalian juga bisa dapetin di supermarket, udah mulai banyak kok sekarang yang jual teflon khusus untuk martabak. Kita panasin ya. Jadi kalau ngolesin wajan untuk martabak, menteganya jangan banyak-banyak karena nanti jadinya begitu mateng, terus dibalik itu kurang bagus warnanya. Terus adonannya juga ini udah menggelembung semua, udah siap. Dan tadi yang terakhir adalah tambahin kuning telur. Ini putihnya udah aku pisahin ya guys, jadi kita masukin kuning telurnya. Kita kocok lagi. Sama jangan lupa yang terakhir masukin perisa vanila atau bubuk vanila. Ini juga banyaknya setengah sendok teh aja. Terus aku mau kasih tahu teknik untuk manasin teflonnya guys. Jadi untuk panasin teflon khusus untuk martabak, kalian pertama-tama harus panasin dengan api yang besar. Begitu adonan juga udah siap dan udah dicukup atau dirasa panas, langsung kecilin apinya. Jadi begitu di proses pemasakan gunakan api yang kecil aja. Nah, ini udah berbuih banget ya guys. Kita siap-siap untuk masukin ya. Bagi kalian yang suka ada pinggirannya, ini tinggal kalian goyangin sedikit teflonnya, diputar. Nah, putar lagi. Jadi kalian jangan langsung tutup adonannya. Kalian harus tunggu adonan ini meletup-meletup, mengeluarkan apa ya, kayak sarang-sarang bulat gitu. Nah, ini kita lihat ya. Ini prosesnya emang harus sabar sih, jadi kalian harus ekstra sabar sampai bisa muncul si sarang-sarang ini. BTW guys, ini saking gampangnya tadi sampai lupa udah berapa menit, cuma aromanya udah wangi. Tadi juga aku udah sempat ngecek kalau adonannya warnanya udah coklat nih, kita buka ya. Wangi banget, bukannya pede sih tapi emang wangi banget.
Udah selesai kayak gini, kita kompornya matiin. Terus kita pindahin ke wajan yang lebih besar. Cuma ini aku pindahin ke talenan dulu, supaya nanti lebih mudah motongnya. Nah ini warnanya tuh bagus banget guys. Tuh warnanya kayak gini. Langsung kita pindahin ya. Oke, kita olesin mentega. Ini sesuai selera kalian. Terus kalau kalian yang suka pakai butter, itu boleh banget ditambahin butter supaya aromanya lebih wangi lagi, rasanya juga lebih gurih lagi. Nah guys, ini udah selesai diolesin sama mentega. Menteganya terserah kalian, bisa kalian tambahin butter juga supaya lebih gurih. Nah topping yang pertama yang mau aku pakai adalah mesis itu pasti warna coklat sih. Ada warna-warni juga kan ya. Ini warna coklat, kita taburin secukupnya juga sesuai dengan selera kalian. Coklatnya udah ditaburin, mesis coklatnya udah selesai. Kemudian ini pakai selai kacang. Jadi kita bikin dua rasa ya. Toppingnya ada topping coklat sama topping kacang. Udah selesai olesin selai kacangnya, sekarang yang paling krusial tidak lain tidak bukan adalah susu kental manis. Ini terserah kalau kalian gak suka terlalu manis, kalian juga bisa tambahin yang susu kental manis yang gulanya tidak begitu manis. Aku lupa mereknya apa, tapi di toko bahan kue juga udah ada. Nah ini langsung kita tuangin ya. Tadi adonan yang pertama kita bikin yang original, kali ini yang kedua sesuai selera. Kita pakai perasa green tea. Nah, perasa green tea ini pakainya bentuknya dalam bentuk bubuk. Kalian bisa dapetin di mana aja, udah banyak yang jual. Bisa pakai pasta juga, pokoknya sesuai selera kalian.
Voila, ini dia martabak yang udah tadi kita bikin. Sekarang semuanya udah selesai. Tadi pertama ada yang rasa original, tapi udah dihabisin duluan nih guys sama semua teman-teman Silent Kitchen. Sekarang sisanya yang red velvet dengan topping keju dan susu kental manis. Kemudian yang green tea toppingnya jagung dan juga keju. Jangan lupa nanti like, comment, dan subscribe, juga share channelnya Silent Kitchen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!